أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang keenam dan termasuk dari orang dari kaum Thamud. Ubaid bin Jabir bin Thamud merupakan ayah dari Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Thamud termasuk salah satu kaum musyrik karena kaum tersebut menyembah berhala, sehingga Nabi Saleh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dan mengajarkan ajaran tauhid kepada kaum Thamud. Keluarga Nabi Saleh alaihissalam merupakan keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya. Nabi Saleh alaihissalam merupakan seseorang yang terkenal sebagai orang yang memiliki sifat tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah dalam pergaulan. Nabi Saleh alaihissalam juga merupakan seorang pemberani dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya. Selain itu, Nabi Saleh alaihissalam selalu menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Nabi Saleh alaihissalam menyampaikan atau mendakwahkan ajaran tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakwahnya, Nabi Saleh alaihissalam menjelaskan bahawa Tuhan yang berhak disembah dan dipuja adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang telah menciptakan manusia dan menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah mengaruniakan tanah-tanah subur yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup. Juga Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan pepohonan, binatang-binatang serta hal-hal lain yang ada di alam semesta dan memberi manfaat atau berguna bagi kehidupan manusia. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala pula lah yang telah memberi kenikmatan, kemewahan hidup serta kebahagiaan lahir dan batin kepada manusia. Ketika berdakwah, Nabi Saleh alaihissalam juga memperingatkan dan menerangkan kepada kaumnya bahawa yang diajarkan dan didakwahkan kepada mereka adalah amanat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh alaihissalam pun menyampaikan harapannya agar kaumnya segera meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui inti dakwah Nabi Saleh alaihi salam, maka kaumnya pun terperanjat dan serentak menolak seruan tersebut. Menghadapi penolakan yang dilakukan kaumnya terhadap dakwah yang dilakukannya, maka secara berani Nabi Saleh alaihi salam memperingatkan agar kaumnya tidak menentang ajakannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Nabi Saleh alaihi salam menceritakan tentang kisah-kisah kaum terdahulu yang mendapat siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena menentang rasulnya dan mendustakan risalahnya. Setelah berdakwah cukup lama, hanya sedikit dari kaum Nabi Saleh alaihissalam yang menerima dakwah tersebut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakannya kaum Thamud yang mau menerima dakwah Nabi Saleh alaihissalam adalah orang-orang yang memiliki kedudukan sosial lemah, yaitu orang-orang miskin dan tidak terpandang atau tidak memiliki kedudukan tinggi di dalam kaumnya. Sedangkan orang-orang yang menolak dakwah Nabi Saleh alaihissalam adalah orang-orang kaya dan memiliki kedudukan tinggi. Mereka tetap keras kepala dan menyombongkan diri, menolak ajakan Nabi Saleh alaihissalam serta mengingkari kenabiannya. Kaum Thamud yang menolak dan menentang dakwah Nabi Saleh alaihissalam berupaya membendung dakwah Nabi Saleh alaihissalam dengan meminta agar Nabi Saleh alaihissalam menunjukkan mukjizat atas kerasulannya. Berkat kecerdasan Nabi Saleh alaihissalam, beliau pun membalas tantangan mereka. Nabi Saleh alaihissalam menuntut janji apabila berhasil mendatangkan mukjizat, maka mereka harus meninggalkan agama mereka dan mengikuti Nabi Saleh alaihissalam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam memohon kepada Allah agar dikaruniai mukjizat untuk membuktikan kebenaran salahnya. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan seekor unta betina yang dikeluarkan dari sebuah batu besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang kaum Thamud tunjuk.
Setelah unta tersebut keluar dari sebuah batu, maka Nabi Saleh alaihissalam memperingatkan kaumnya agar tidak mengganggu unta tersebut sehingga tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkeliaranlah unta tersebut di ladang-ladang dan memakan rumput tanpa mendapat gangguan. Bahkan saat unta tersebut minum di sungai, tiada seekor binatang pun yang berani menghampirinya. Hal tersebut menimbulkan rasa tidak senang para pemilik binatang lain dan menganggap unta Nabi Saleh alaihissalam sebagai sebuah gangguan. Karena hal tersebut, maka orang-orang kafir dari kaum Tsamud berkumpul dan berencana membunuh unta Nabi Saleh alaihissalam yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan rencana tersebut, mereka menyuruh beberapa penjahat atau orang suruhan dari kota untuk membunuh unta tersebut. Setelah berhasil membunuh unta Nabi Saleh alaihissalam, para penjahat tersebut kembali ke kota dengan bangga. Mereka mendapat sambutan dan teriakan gembira dari pihak kaum kafir, seolah-olah kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan. Mengetahui unta yang merupakan mukjizat telah dibunuh oleh kaum Tsamud yang kafir, Nabi Saleh alaihissalam marah dan menemui kaumnya. Nabi Saleh alaihissalam mengingatkan tentang azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada yang mengganggu unta tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kaumnya bahwa azab Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa mereka didahului dengan tanda-tanda. Pada hari pertama, bila mereka terbangun dari tidurnya, akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Pada hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam. Pada hari keempat, turunlah azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Saleh alaihissalam tersebut, orang-orang yang telah membunuh unta tidak segera bertaubat, justru merencanakan membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Mereka mengadakan pertemuan rahasia untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Nabi Saleh alaihissalam di malam hari. Ketika malam telah tiba, mereka datang ke tempat tinggal Nabi Saleh alaihissalam untuk melaksanakan rencana jahat mereka. Seketika itu juga batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya berjatuhan menimpa kepala mereka, sehingga mereka pun tewas tertimpa batu. Namun satu hari sebelum turunnya azab, Nabi Saleh alaihissalam bersama para pengikutnya yaitu kaum Tsamud yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala telah pergi meninggalkan Al-Hijr menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Sementara kaum Tsamud yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beriman, habis binasa ditimpa halilintar dahsyat beriringan dengan gempa bumi yang mengerikan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.